Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan ikut berpartisipasi pada acara pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat serta hidayah dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, tahukah kalian, TikTok merupakan media sosial dengan pengguna teratas, dengan pengguna terbanyak mengalahkan media sosial pendahulunya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perkenalkan saya, Lulu Nida Mutia, yang akan menjadi pembicara pada hari ini dengan tema TikTok sebagai media eksistensi diri. Hadirin sekalian, di sini siapa sih yang nggak tahu TikTok? Mendengar namanya aja kita udah langsung kebayang nih logonya, tampilan utamanya, apalagi tampilan videonya yang menciri khaskan itu adalah dari TikTok. Itu dia selalu mencantumkan username dari kreatornya. Nah, dalam pengembangannya, TikTok menghadirkan fitur-fitur yang mendukung kreativitas dan menginovasi, memotivasi para penggunanya untuk dapat mengeksplor diri, melakukan pengembangan diri dengan meningkatkan kemampuan diri untuk untuk menghasilkan konten-konten. Dan konten tersebut nyatanya banyak yang sangat bermanfaat, informatif dan edukatif yang diciptakan dan dapat dinikmati secara menarik dan menghibur. Kegiatan eksistensi diri dengan mengeksplor diri, mengekspresikan segala pikiran dan perasaan kita menjadi satu konten merupakan salah satu cara kita untuk menghargai diri kita sendiri, memvalidasi diri bahwa kita mampu untuk berkarya, kita mampu untuk berkembang, kita mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, entah itu sebagai informatif atau sebagai hiburan, dan kita mampu untuk mengikuti segala perkembangan sesuai pada zamannya. Dengan eksis di TikTok, kita itu seperti melakukan personal branding, ya teman-teman. Jadi itu kita membuat konten itu seperti menunjukkan, oh ini loh value kita, ya gak? Setiap personal pasti memiliki value-nya masing-masing. Nah, untuk digarisbawahi bahwa kita tidak dapat mengontrol persepsi, penilaian, dan respon orang lain terhadap kita. Jadi, kalau kalian udah berani nih terjun ke dunia sosial, kalian harus siap untuk mendapat apa? Kritikan. Untuk mendapat berbagai macam komentar, entah itu mereka pro atau kontra terhadap kita. Kalian harus siap menerima, kalian harus siap mental. Nah, untuk yang masih bingung nih, itu pencitraan, enggak, ini beda. Personal branding dengan pencitraan itu bedanya ada di sini, teman-teman. Nah, kalau personal branding itu kita menunjukkan kepada publik seperti apa value kita, paham? Jadi seperti apa kita tuh, apa sih seorang apa, ini biasanya menguntungkan di bidang profesi ya kawan-kawan. Biasanya tuh yang seperti ini itu mereka adalah content creator, MC, host, podcaster, dan lain sebagainya. Dan mereka menunjukkan, oh ini loh value kita, oh ini loh kelebihan kita, kita punya berbagai skill itu kita tunjukkan kepada publik. Dan bedanya kalau hanya pencitraan, itu mereka hanya mau dilihat publik tanpa value yang jelas. Jadi kalau personal branding itu dong value-nya jelas, konkret. Tapi kalau hanya pencitraan itu value-nya nggak jelas. Ini apa sih? Kita nggak menemukan value yang sangat berarti. Jadi value tidak konkret. Itu mereka hanya ingin dilihat oleh publik. Seperti contohnya nih, kalau bedanya pencitraan sama personal branding. Itu kalau personal branding kita jelas, oh dia ini seorang apa gitu, pas cocok, oh dia seorang modeling, oh dia menunjukkan dirinya sebagai model dan lain sebagainya. Nah, kalau yang pencitraan itu biasanya mereka
Biasanya mereka tuh cuman ingin dilihat publik sesuai apa yang publik inginkan, meskipun tidak sesuai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kita nggak menemukan value yang berarti pada orang yang melakukan pencitraan. Mereka hanya kasarnya tuh cari perhatian gitu loh. Nah, eksistensi sendiri itu seperti kita menunjukkan diri kita kepada publik melalui TikTok. Kalau eksistensi di TikTok, ya kan? Karena yang saat ini kita bahas adalah TikTok sebagai media eksistensi diri. Biasanya kita akan menunjukkan kreativitas, aktivitas, profesi kita, gitu kan. TikTok sendiri itu juga memotivasi ya, memberikan fitur-fitur dan mendukung para usernya untuk menjadi eksis, yang enggak menjadi lebih kreatif dan lebih inovatif gitu loh. Apa aja nih keluarin, mereka jadikan konten, sehingga banyak konten kreator yang beralih ke TikTok. Bahkan TikTok memberikan fitur untuk mereka menghasilkan pundi-pundi rupiah. Gimana nih caranya? Nah, ada prosedur tertentu untuk dapat menghasilkan uang dari TikTok. Contohnya melalui TikTok Shop. Jangan lupa untuk rajin konten. Terus dari live ya. Nah, setiap live itu ada gift-nya. Dan ternyata gift tersebut bisa diuangkan. Wow, gimana dong? Tertarik gak ini untuk menjadi eksis di TikTok? Kalian mau eksis yang seperti apa nih di TikTok? Yang cuman eksis aja ikut-ikut? Atau kalian mau melakukan personal branding nih? Kalian mau menunjukkan value kalian masing-masing? Atau hanya pencitraan aja? Gak ada yang salah. Semuanya tuh baik asal kalian tidak merugikan pihak manapun. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki efek samping, entah itu efek positif atau negatif, itu pasti ada. Dan mungkin dari berbagai kalangan nih, contohnya anak muda yang remaja nih, usia 18-20an gitu kan, itu yang lagi seneng-senengnya ngonten gitu, kecanduan. Awas loh, awas nih kecanduan. Apalagi kecanduan nonton. Udah itu dia udah gak menghasilkan konten, cuma nonton doang, canduan lagi. Ayo dong, buat yang cuma nonton aja nih, ayo kalian harus mencoba untuk mengeksplor diri kalian, untuk menunjukkan value kalian kepada publik. Kalau itu memang sudah menjadi jalannya kalian, itu hal tersebut akan membawa kalian kepada titik yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik. Dan hal tersebut tentunya memiliki resiko ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk kita terjun ke dunia media sosial dengan konten-konten tersebut atas diri kita, itu kita harus siap mental atas persepsi dan respon dari orang lain. Pengguna TikTok itu tidak hanya dari kalangan remaja aja, jangan lupa. Dari ibu-ibu yang masih kecil, ibu rumah tangga, dan yang udah lanjut usia, mereka juga banyak yang menggunakan TikTok sebagai media eksistensi diri. Tidak ada batasan umur, tapi tetap dalam pengawasan yang lebih dewasa ya, untuk anak kecil, sehingga tidak menimbulkan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah hampir 10 menit saya berbicara di depan hadirin yang goib ini ya, karena sebenarnya saya berbicara di depan kamera. Karena sudah qiraah juga, saya mengerjakan ini pada jam yang mepet zuhur. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Teman-teman, semoga kalian termotivasi dan mulai melakukan inovasi. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya Lulu Nida pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilai saya baik. Terima kasih Mbak Citra.